bersama Kita Bisa. Pada kesempatan kali ini, saya Arfianita Regina Putri akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana jika visi dan misi yang telah dibuat tidak dapat direalisasikan? Apakah Anda bersedia turun dari jabatan? Tolong alasannya. Sebelumnya, pada saat pembuatan visi dan misi, kami telah mempertimbangkan banyak hal, antara lain potensi yang dimiliki oleh mahasiswa Akper itu sendiri, serta sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki oleh institusi untuk mendukung terwujudnya visi dan misi. Dari kedua hal tersebut, serta dari mempertimbangkan banyak hal lainnya, kami optimis bahwa visi dan misi kami dapat terwujud sangat besar. Apabila visi dan misi kami tidak dapat terwujud, kami tidak akan turun dari jabatan. Karena apa? Kami harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kami buat, sehingga sebisa mungkin kami akan mengoptimalkan bahwa visi dan misi kami dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwinda Zahra Sabila, calon wakil ketua BEM dari kandidat nomor urut 03. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2. Pertanyaannya, apa usaha dan program kalian dalam membangun dan mengembangkan UKM di Akper Pemkab Ngawi, termasuk ekstrakurikuler yang sebelumnya pernah berjaya? Jawabannya, usaha dan program yang akan kami bangun dan kembangkan untuk UKM dan ekstrakurikuler di Akper Pemkab Ngawi yaitu: pertama, kami akan meningkatkan produktivitas UKM dan ekstrakurikuler dengan cara bekerja sama dengan pihak BEM, mahasiswa, dan ibu atau bapak dosen. Di sini, BEM akan melakukan pendataan kepada mahasiswa agar memilih UKM dan ekstra yang diinginkan di Akper Pemkab Ngawi. Sedangkan mahasiswa akan diberi hak untuk memilih UKM dan ekstra yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Selanjutnya, UKM dan ekstra ini akan dibentuk suatu kepengurusan mulai dari ketua hingga anggota. UKM dan ekstra ini akan melakukan perkumpulan atau kegiatan paling setidaknya 1 kali dalam seminggu. Dan setiap satu UKM akan dibina oleh 1 dosen. Tujuannya agar UKM dan ekstra ini dapat terus berjalan dan ibu atau bapak dosen akan mudah memonitoring semua kegiatan yang dilakukan dalam UKM dan ekstra ini. Yang kedua, BEM juga akan mewajibkan setiap UKM mengikuti suatu perlombaan minimal 1 semester 1 kali. Karena dengan mengikuti perlombaan secara otomatis, UKM tersebut akan berkembang dan lebih up to date mengenai masalah yang ada. Yang ketiga, untuk masalah pendanaan, kami akan mengalokasikan dana BEM ke setiap UKM dengan sama rata. Jika ada UKM yang membutuhkan dana tambahan, bisa mengajukan proposal dan akan kami pertimbangkan dengan Bapak atau Ibu. Pertanyaan nomor 2. Program apa saja yang akan Anda lakukan jika terpilih sebagai ketua dan wakil ketua BEM Akper Ngawi? Upaya apa yang akan Anda lakukan untuk dapat membangun institusi menjadi lebih baik? Pertama, upaya yang akan kami lakukan yaitu memotivasi setiap mahasiswa untuk mengikuti perlombaan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Karena apa? Jika seseorang mengikuti perlombaan, maka secara otomatis mereka akan bersaing secara sehat, lebih kompetitif, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ada pula untuk meningkatkan potensi dari mahasiswa itu sendiri. Jika mahasiswa mendapatkan nama ataupun mendapatkan juara di perlombaan tersebut, maka secara otomatis nama baik pun akan diperoleh oleh institusi. Selanjutnya, kami akan melanjutkan program yang sebelumnya sudah ada, yaitu melakukan bakti sosial di lingkungan Akper Pemkab Ngawi itu sendiri. Dengan melakukan bakti sosial tersebut, secara otomatis nama Akper Pemkab Ngawi akan lebih diketahui oleh masyarakat sekitar, terutama oleh masyarakat Ngawi itu sendiri. Ya, nomor 3. Pertanyaannya, bagaimana cara yang akan saudara lakukan untuk menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dalam kegiatan mahasiswa? Jawabannya, cara yang akan kami lakukan untuk menjalin koordinasi dan kerjasama yaitu: pertama,
membangun kepercayaan dan saling menghormati antar mahasiswa. Dengan kuatnya saling rasa percaya dan menghormati akan mempermudah bekerja sama dengan sesama mahasiswa. Yang kedua, mengatur ekspektasi atau harapan bersama. Dengan kita memiliki harapan yang sama, maka akan terjadi koordinasi dan kerjasama dalam suatu tim untuk berusaha secara bersama-sama dalam memenuhi ekspektasi atau harapan tersebut. Yang ketiga, memfasilitasi komunikasi antar mahasiswa. Jadi, dalam suatu tim kegiatan mahasiswa berhak untuk mengekspresikan dirinya dalam bentuk pemikiran, opini, bahkan solusi yang menjawab permasalahan yang ditemui. Selain itu, suasana keterbukaan di mana mahasiswa juga dapat mengajukan sejumlah pertanyaan untuk mengklarifikasi ide-ide yang diberikan oleh mahasiswa lain. Pertanyaan nomor 3. Dengan cara apa kalian mengajak mahasiswa lain untuk ikut serta dalam topik yang umumnya tidak disukai dan kurang menarik bagi mahasiswa? Kami akan menyebar kuesioner kepada mahasiswa mengenai apa alasan mereka tidak menyukai topik tersebut. Kemudian setelah itu kami akan membahas bersama dengan anggota BEM lain mengenai solusi yang paling baik. Setelah itu kami akan mensosialisasikan kepada mahasiswa lainnya mengenai pentingnya topik tersebut serta manfaat apa yang akan diperoleh dari topik tersebut. Sosialisasi bisa dilakukan lewat media sosial yang dimiliki akun Ngawi. Ada pula sosialisasi tersebut dapat dilakukan di aula dalam kegiatan open bank yang Pertanyaannya, apabila sudah menjadi ketua dan wakil ketua BEM, bagaimana sikap yang akan Anda lakukan bila ada pengurus BEM yang lebih memilih aktif di kegiatan sosial di luar kampus, sedangkan kegiatan tersebut lebih diminati dan lebih mengembangkan potensi serta lebih bermanfaat karena sesuai dengan karakter pengurus BEM tersebut? Jawabannya, kami akan menyarankan kepada pengurus BEM tersebut untuk membagi waktu antara kegiatan di dalam kampus maupun kegiatan sosial di luar kampus. Karena semua kegiatan tersebut memiliki banyak manfaat, misalnya melatih mental, berbicara di depan publik atau public speaking, memperluas jaringan, dan meningkatkan wawasan serta pengetahuan, dan masih banyak lagi. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.